Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-Nya. Madhab, apa itu madhab? Sering kita mendengar istilah madhab. Madhab dari kata dhahaba. Dalam bahasa Arab, dhahaba yadhabu, dhahban wa dhahaban wa madhaban. Artinya pergi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, madhab artinya ara'ur rajul mujtihadatuhu wastimbatatuhu. Itu pendapat-pendapat seseorang, ijtihad dan istimbatnya di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, terutama masalah-masalah fiqhiyah, far'iyah. Di mana hakikat madhab seseorang artinya apa yang ia pahami dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, tentang hukum, apakah ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram. Jadi itulah madhab ya akhwat Islam, a'azakumullah. Di dunia Islam ini dikenal dengan 4 madhab yang sangat terkenal sekali. Yang pertama yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang kedua yaitu madhab Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Yang ketiga yaitu madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang terakhir itu madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sebagian ulama menambahkan yang kelima yaitu madhab Al-Zahiri, itu Daud Al-Zahiri yang mereka disebut dengan Zahiriyah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sampai terjadi atau munculnya madhab? Padahal di zaman para sahabat belumlah muncul yang namanya madhab itu. Di zaman tabi'in pun juga belum pula muncul yang namanya madhab itu. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Al-Imam Abu Hanifah seorang lelaki yang sangat cerdas sekali dan sangat faqih di zamannya. Walaupun beliau dalam sisi keilmuan tentang hadisnya sedikit dibandingkan dengan imam yang 3, tapi kefakihan dan kias-kias beliau itu luar biasa. Sehingga pendapat-pendapat beliau banyak dijadikan patokan-patokan oleh para ulama, terutama di daerah Kufah dan Basrah, yang kemudian banyaklah pembela-pembela beliau, sehingga terbentuklah menjadi sebuah pendapat atau madhab Imam Abu Hanifah, karena banyaknya pengikut-pengikut beliau dan pembela-pembela beliau, di mana Imam Abu Hanifah madhabnya disebut dengan istilah madhab ashabur ra'yi, yaitu pemilik ra'yu. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah sering kali mempergunakan ra'yu. Hal ini disebabkan karena Abu Hanifah pengetahuan beliau tentang hadis ya sedikit dibandingkan dengan imam yang 3. Kemudian di zaman Imam Abu Hanifah masih hidup,
ada juga Al-Imam Malik bin Anas di kota Madinah, di mana pendapat-pendapat beliau, ijtihad beliau di dalam masalah agama ini pun juga tersebar di negeri-negeri, sehingga juga banyak pengikut-pengikutnya dan banyak pembela-pembelanya dari para ulama, sehingga akhirnya di zaman itu pun terbentuklah menjadi dua madhab, yaitu madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Dikala itu Imam Syafi'i masih kecil, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah kemudian memutuskan untuk pergi ke kota Madinah, belajar ilmu dari Imam Malik bin Anas. Namun Imam Malik beliau memberikan syarat siapa saja yang boleh duduk di majelisnya, yaitu dia harus hafal dulu kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menghafalnya di luar kepala. Ketika Imam Syafi'i dites oleh Imam Malik, Imam Malik mempunyai firasat bahwa anak ini kelak akan menjadi ulama besar. Ya, karena kefasihan lisannya, kecerdasannya dan kefaqihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kemudian setelah Imam Malik meninggal dunia, itu pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar madhab Abu Hanifah. Namun Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah di tahun Imam Syafi'i rahimahullah lahir. Akan tetapi Imam Syafi'i bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Kepada keduanya lah Imam Syafi'i rahimahullah belajar fikih Imam Abu Hanifah. Maka pada diri Imam Syafi'i terkumpul dua madhab. Yang pertama madhab Imam Malik yang disebut dengan madhab Ahlul Hadis, dan madhab Imam Abu Hanifah yang disebut dengan madhab Ashabul Ra'i. Sehingga terkumpullah pada diri beliau dua madhab ini, madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka menjadi kuatlah keilmuan beliau. Setelah beliau kokoh keilmuannya, beliau pun pulang ke kota Makkah dan beliau pun mempunyai halaqah di Masjid Al-Haram. Ketika beliau sedang mengajar, dikala itu Imam Ahmad bin Hanbal masih penuntut ilmu. Kemudian beliau pun duduk di majelis Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Ahmad sangat tertarik sekali dengan majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai beliau lebih mendahulukan Imam Syafi'i daripada ulama-ulama tua di zaman itu. Sampai-sampai Imam Ahmad ditegur oleh teman-temannya sesama ahlu hadis. Hai Ahmad, kenapa kamu mengambil dari anak muda ini dan kamu tinggalkan ulama-ulama tua seperti Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dan yang lainnya? Kata Imam Ahmad, demi Allah, duduknya aku dengan pemuda ini lebih aku sukai daripada pergi ke Yaman dan yang lainnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memberikan ta'sil, memberikan kepada murid-muridnya ta'sil, yaitu pokok-pokok bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah lah yang pertama kali memberikan dasar-dasar ilmu usul fikih dalam kitab beliau yang sangat masyhur yang disebut kitab Ar-Risalah. Di mana dalam kitab Ar-Risalah di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dua ilmu penting di dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu usul fikih dan yang kedua itu ilmu hadis. Maka Imam Ahmad pun duduklah bersama di majelisnya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma'arafna fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kami tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad pun tumbuh berkembang dalam keilmuan beliau dan banyak sekali pokok-pokok ilmu yang beliau pahami dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi subhanallah, Imam Syafi'i pun juga mengambil faidah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal di zaman itu seorang yang terkenal hafal ratusan ribu hadis. Bahkan pengakuan Imam Ahmad, beliau mengatakan hafidtu alfa hadis,
Saya hafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 berapa Pak? 1000 kali 1000 1.000.000. Saya hafal 1.000.000 hadis kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu diakui oleh Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis." Hai Ahmad, kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Fa idza kana al haditsu sahihan, kalau ada hadis yang sahih, fa akhbirni, tolong kabarkan saya. Kufiyan kana au hijaziyan au basriyan au misriyan. Baik itu orang Kufah, orang Mesir, orang Hijaz, selama perawinya thiqah, tolong kabarkan saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Ternyata Imam Syafi'i pun mengambil faidah dari Imam Ahmad tentang hadis. Sedangkan Imam Ahmad mengambil faidah dari Imam Syafi'i tentang fikih. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad pun kemudian tinggal di kota Baghdad. Dan di situ beliau mengajar dan menyebarkan pendapat-pendapatnya. Sehingga banyak pula pembela-pembela Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau banyak menyelisih gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga berdirilah pendapat beliau dan madhab sendiri yang bernama madhab Hambali. Itulah Bapak sekalian sejarah ringkas tentang 4 madhab, di mana 3 madhab ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini guru, murid, murid. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Yang kemudian di belakangan hari muncul pendapat yang mengatakan wajib mengikuti satu madhab, tak boleh banyak-banyak. Kamu siapa? Madhab siapa? Syafi'i, saya Hambali. Ya udah masing-masing salam. Akhirnya yang Syafi'i tidak mau ikut madhab Hambali, yang Hambali tidak mau ikut Hanafi, Hanafi tidak mau ikut Maliki. Bahkan 2 madhab yang kayak anjing dan kucing itu madhab Syafi'i dan Hanafi. Di mana dalam kitab-kitab mereka bahkan Hanafi bencinya minta ampun kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka mengatakan apabila lelaki Hanafi menikah dengan wanita Syafi'i maka pernikahannya batal. Sampai demikian kebencian madhab Hanafi kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka membuat suatu hadis di mana disebutkan dalam hadis itu katanya sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adarru min iblis. Akan datang suatu zaman nanti katanya orang yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya daripada iblis. Sampai bencinya dan fanatiknya mereka terhadap madhab. Bahkan sekitar beberapa puluh tahun yang lalu di Masjidil Haram itu ada 4 mimbar. Mimbar madhab Syafi'i, mimbar madhab Maliki, mimbar madhab Hanafi dan Hambali. Masing-masing punya imam. Jadi mereka yang madhab Syafi'i sholatnya di belakang Imam Syafi'i, imamnya yang bermadhab Syafi'i. Demikian di dalam Islam pada waktu itu terjadi. Ikhwatul Islam azakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, benarkah kita harus hanya mengikuti satu madhab saja? Dan bahwasanya kita tidak boleh keluar dari satu madhab. Berarti kalau antum ikut satu madhab, ya sudah satu madhab saja, jangan banyak-banyak. Maka apakah perkataan ini perkara sebuah kebenaran yang harus kita ikuti? Tentunya akhi, untuk menilai kebenaran kita harus melihat dalil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber agama kita, yaitu Islam ini. Di dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah mewajibkan mengikuti siapapun dari manusia kecuali Rasulullah. Lebih daripada 50 kali Allah menyebutkan, memerintahkan untuk menaati Rasul. Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul,
dan ulil amri di antara kamu. Allah juga berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang banyak lagi yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Maka Allah tidak pernah mewajibkan Bapak sekalian untuk mengikuti siapapun dari manusia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW maksum, beliau terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Dan ini dengan ijma' para kaum muslimin. Dan itu pula yang menjadi sebuah kesepakatan dari zaman sahabat, di mana para sahabat senantiasa rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menjadikan Abu Bakar sebagai rujukan pendapat apabila Abu Bakar bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul madhab Abu Bakar? Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul madhab namanya madhab Umariyah, ataupun madhab Uthman, madhab Ali? Semua sahabat sepakat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhah. Ketika beliau sedang menyampaikan di majelis taklimnya tentang masalah yang berhubungan dengan haji tamattu, di mana Ibnu Abbas lebih mengedepankan haji tamattu dibandingkan dengan haji-haji yang lain. Dan beliau berhujjah dengan hujjah, di antaranya dalil-dalil Rasulullah SAW. Beliau menyesal, di mana waktu itu beliau menyesal kenapa beliau hajinya haji qiran, dan beliau ingin sekali hajinya haji tamattu, di mana Rasulullah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Ya, aku menyesal, kata Rasulullah, kalau bukan karena aku membawa hewan hadyu ini, aku akan jadikan umroh saja. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu, bagi mereka yang mempunyai niat haji ifrad, untuk merubah menjadi umroh. Dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba salah satu jamaah yang ada di majlisnya Imam Ibnu Abbas, ya, ada yang berkata, "Wahai Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar dan Umar lebih memilih dan lebih mengutamakan haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? "Yushik an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lalu kalian melawannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah, ya, ketika menyampaikan hadis-hadis kemudian ada orang menentangnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Abdullah bin Umar pun demikian sependapat dengan Ibnu Abbas dalam masalah haji tamattu. Ketika ditegur kepada Abdullah bin Umar, hai Ibnu Umar, bapakmu Umar tidak sependapat dengan bapakmu Umar, lebih mengedepankan haji ifrad. Apa kata Ibnu Umar? Ya, "Aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah?" Apakah ayahku lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah ya akhi, jiwa-jiwa ittiba kepada Rasulullah sudah terpatri di zaman para sahabat. Para sahabat senantiasa tidak pernah mengedepankan siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Ini dia Zaid bin Thabit pada waktu itu sedang berdebat dengan Ibnu Abbas dalam permasalahan yang berhubungan dengan wanita haid. Ketika ia hendak tawaf wada, kemudian dia terkena haid, apakah dia wajib menunggu sampai selesai kemudian baru tawaf wada baru pulang, ataukah dia boleh langsung pulang tanpa harus tawaf wada? Zaid bin Thabit berpendapat harus menunggu sampai selesai baru kemudian tawaf wada dan pulang. Ibnu Abbas mengatakan tidak harus.
silahkan dia pulang tanpa harus tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit meminta dalil kepada Ibnu Abbas. Apa dalilmu, hai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, silahkan tanya kepada istri-istri Nabi SAW. Sungguh aku pernah bertanya kepada mereka. Maka Zaid pun pergilah kepada Aisyah. Ditanyanya kepada Aisyah, ternyata Aisyah membawakan hujah dan dalil dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Zaid pun datang kepada Ibnu Abbas dan tersenyum dan berkata, "Sadaqta ya Ibnu Abbas, kamu benar hai Ibnu Abbas." Demikian ya akhwat Islam, a'azakumullah. Para sahabat subhanallah selalu merujuk kepada dalil. Ibnu Abbas pernah berpendapat bahwa nikah mut'ah boleh, tidak mengapa. Tapi kemudian ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata kepada Ibnu Abbas, "Innaka mru'un ta'ih." Kamu ini telah tersesat jalan. Apa kamu tidak tahu Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat ya Ibnu Abbas? Mendengar itu Ibnu Abbas pun rujuk dan kembali kepada pendapat ya Ali bin Abi Thalib akan haramnya nikah mut'ah. Demikian ya akhwan Islam, para sahabat tidak pernah ya fanatik kepada pendapat seorang pun dari sahabat. Fanatik mereka hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tabi'in pun demikian. Bahkan imam yang 4 pun semua sepakat untuk selalu merujuk Allah dan Rasulnya. Ini dia Imam Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillahi fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah SAW maka harus di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang itu dari para sahabat maka di atas kepala dan mata juga. Wa idza ja'ana an ghairihim fanahnu rijal wa hum rijal. Tapi kalau itu datang dari selain mereka, kita lelaki, mereka juga lelaki. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata apa? Kata Imam Malik, beliau berkata, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i waktu hidupnya itu dikenal sebagai nasirul hadis, pembela hadis. Ya. Dan ucapan-ucapan beliau yang melarang murid-muridnya untuk taklid dan membeo kepada beliau masyhur. Beliau berkata di antaranya, ajma'al muslimun fi riwayatin ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Para ulama telah bersepakat semuanya, kaum muslimin telah bersepakat semuanya bahwa siapa saja yang telah sampai kepadanya sunnah Rasul, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i menukil ijma'. Beliau mengatakan siapa yang sudah sampai kepadanya hadis, tidak boleh ia tinggalkan hadis hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Subhanallah. Imam Syafi'i juga berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah pendapatku. Dan itu juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, di mana beliau berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Bahkan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib meriwayatkan dengan sanadnya kepada ya Ibnu Sa'ad, di mana ya Ibnu Asad, Sa'ad Ibnu Asad ini murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Asad berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang hadis ru'yatullah? Bagaimana pendapatmu tentang hadis bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan melihat Allah? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibnu Asad, iqdi ilayya haitu aw mittu
anna kulla haditsin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Wahai Ibnu Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Subhanallah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Apabila ada hadis yang sahih, itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni," kata beliau. Apabila kalian menemukan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian utamakan, yang harus kalian ambil adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan membeo kepadaku. Dalam riwayat yang lain, fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada muridnya, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, yang harus diambil mana Pak? Ambil hadis, kata Imam Syafi'i. Buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i di majelis taklimnya, beliau membawakan dalil tentang masalah diyat al-aqilah. Lalu rupanya ada salah seorang muridnya, kalau tidak salah bernama Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah, berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, ataqulu bih? Apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut?" Maka Imam Syafi'i marah sekali, Pak. Sampai-sampai beliau berkata, "Atarani ala alayya zunnar? Atarani annani akhruj min kanisah?" Apa kamu lihat saya berpakaian pendeta? Apakah kamu lihat saya ini baru keluar dari gereja, sehingga kalau sampai kepada saya hadis, saya tidak berpendapat dengan hadis? Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Imam Ahmad bin Hanbal pun juga sepakat dengan imam yang tiga tadi. Imam Ahmad berkata, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Thawri walal Laits walakin khudh min haitsu akhadhu." Kamu jangan membeo kepada saya, jangan membeo kepada Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Laits, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ambil maksudnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan imam yang empat, Pak. Semua sepakat bahwasanya kita tidak boleh menjadikan seorang pun selain Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan kita. Sumber rujukan kita hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Pak, saya berbicara ini tentang masalah yang berhubungan wajibkah mengikuti satu madhab. Sekarang mungkin ada yang bertanya kepada saya, tapi buktinya banyak ulama yang menisbatkan diri kepada salah satu madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya. Demikian pula para ulama lain menisbatkan diri kepada satu madhab. Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Bagaimana itu, Pak? Dijawab oleh para ulama, mereka menisbatkan diri kepada madhab karena mereka lebih condong kepada dan merojihkan usul pokok-pokok madhab tertentu. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar misalnya, beliau lebih banyak merojihkan usul pokok-pokok madhab Imam Syafi'i dibandingkan dengan madhab yang lainnya, sehingga akhirnya beliau pun dinisbatkan kepada madhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah juga demikian. Tapi Pak, yang perlu kita garis bawahi di sini, ternyata para ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada madhab tertentu itu sering kali juga menyelisihi pendapat madhabnya sendiri.
Kalau antum baca kitab Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi rahimahullah dalam fikih mazhab Syafi'i, beliau sering Pak menyelisih mazhab Syafi'i. Di antaranya dalam masalah makan daging unta. Beliau tidak setuju dengan mazhabnya sendiri karena adanya dalil yang beliau pandang kuat tentang wajibnya berwudu dari makan daging unta. Imam Abdul Khattab Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau di zamannya terkenal sebagai ulama mazhab Syafi'i, tapi beliau menyelisihi mazhabnya sendiri dalam 119 permasalahan karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau Bapak baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, sering beliau menyelisihi mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhabnya sendiri karena beliau melihat adanya pendapat yang lebih kuat. Dan itu yang menjadi apa yang dilakukan para ulama. Walaupun mereka menisbatkan diri kepada mazhab tertentu, tapi mereka tidak pernah mengikatkan diri kepada mazhab tersebut. Mereka selalu melihat apakah pendapat tersebut sesuai dengan dalil atau tidak. Selalu yang mereka utamakan dalil dan dalil. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Namun apakah yang saya bahas ini menunjukkan bahwa kita ini berarti melecehkan ulama? Jawabnya tentu tidak, Pak. Kita diwajibkan oleh agama kita untuk menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Ali bin Abi Thalib berkata, "Mahabbatul ulama dinun yudanu bih." Mencintai para ulama adalah agama yang harus kita peluk. Tapi bagaimana cara kita untuk menghormati ulama? Dalam hal ini kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok tentang masalah sikap mereka kepada para ulama. Kelompok yang pertama, gulu berlebih-lebihan, sehingga mereka menganggap seakan ulama tak pernah salah. Seakan ulama itu perkara yang harus kemutlakan diterima apa yang diucapkan. Maka ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin bahwasanya yang namanya selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum itu apa sih, Pak? Maksum itu terpelihara dari kesalahan. Selain Rasulullah bisa jatuh kepada kesalahan? Na'am. Kemudian ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Di antara para ulama ikhwatul Islam, afwan, tadi saya sampai mana ya? 3 unsur. Hah? 3 unsur. 3 unsur anti. Iya. 3 unsur yang tadi. Yang kedua, di antara manusia ada yang terlalu melecehkan ulama, Pak. Melecehkan ulama. Katanya kita nggak butuh ulama. Cukup kita ambil Al-Quran, hadis, udah pahami sendiri, selesai. Kan dalil kita hanya Al-Quran dan hadis, bukan ulama, kata mereka. Kita katakan ini pun juga sebuah kesalahan. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat, Pak. Al-Quran turun dengan bahasa Arab tidak? Hadis Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab tidak? Iya. Untuk berijtihad butuh kepada alat-alat ijtihad. Imam Syafi'i berkata tidak boleh berfatwa kecuali apabila telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, menguasai Al-Quran dan semua ilmu-ilmu yang mendukungnya. Untuk memahami Al-Quran berarti kita harus menguasai ilmu asbab nuzul, menguasai ilmu nasikh mansukh, menguasai muhkam mutasyabih,
menguasai apakah ini ayat madani atau makki, menguasai juga yang berhubungan dengan ilmu bayan, menguasai berbagai macam ilmu pendukung untuk memahami Al-Quranul Karim. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dia menguasai hadis dan dia bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Untuk memahami hadis Nabi SAW pun tidak sembarangan, Pak. Dia harus tahu apakah hadis ini dihapus tidak atau sudah belum dihapus. Apakah hadis ini bersifat umum atau bersifat khusus? Apakah mutlak atau muqayyad? Di sana ada ilmunya yang tersendiri yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nggak bisa untuk ambil hadis, oh begini, tanpa melihat hadis yang lainnya. Sudah begitu belum tentu hadis yang sampai kepada kita sahih. Berarti kita pun juga harus menguasai ilmu hadis untuk bisa membedakan apakah hadis ini sahih atau hadis lemah. Ternyata untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh kepiawaian, butuh kemahiran, butuh penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat yang mendukung dan yang menguasainya para ulama. Antum, kita terkadang bahasa Arab aja nggak bisa, udah sok jago-jagoan. Langsung ambil hadis, pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini. Siapa Anda? Anda ahli tafsir yang sudah menguasai ilmu-ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? La ilaha illallah. Iya. Maka sikap yang benar adalah sikap yang tengah-tengah. Kita jadikan para ulama bagaikan bintang. Bintang itu seperti penunjuk jalan. Kita mau pergi ke Mekah, ya di perjalanan nggak ada kompas, lihat bintang, oh kesini. Kalau udah sampai Mekah, ya udah kita nggak perlu bintang lagi. Maksudnya, Pak, kita jadikan ulama sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita ada dalil, tentu pendapat ulama kita ya jadikan kedua, karena dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat siapapun juga. Kalau para ulama berbeda pendapat, mana yang harus kita lihat? Baiklah, kalau misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat, yang Bapak lakukan bagaimana, Pak? Apakah boleh kita katakan, kalau karena saya mazhabnya Syafi'i, ya saya lebih pemegang Syafi'i. Sampean, kamu? Kalau saya mazhab Hanbali. Ya udah, ulamaku. Seperti itukah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan para ulama itu masing-masing punya dalil sahih. Disitulah kita harus menguasai ilmu tarjih. Apa itu ilmu tarjih? Bagaimana memilih pendapat yang paling kuat. Dan itu adanya dalam ilmu usul fikih. Disebutkan dalam ilmu usul fikih lebih daripada 50 tata cara dalam mentarjih. Kalau kita tidak menguasainya, bagaimana kita akan tahu, Pak? Makanya disinilah yang menjadi permasalahan adalah pertanyaan besar. Bolehkah kita taklid kepada seseorang? Taklid apa sih, Pak? Taklid itu artinya mengikuti seseorang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, boleh nggak taklid? Hah? Boleh nggak, Pak? Nah, tapi Hah? Kok pada diam? Taklid boleh nggak? Taklid nggak boleh. Semuanya sepakat taklid nggak boleh. Saya katakan taklid ada yang boleh, ada yang tidak. Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua haram. Dan hukum yang ketiga mubah. Siapa yang wajib taklid? Kata para ulama, yang wajib taklid orang awam yang tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan tidak punya kemampuan untuk istinbat dari Al-Quran dan hadis, dan tidak menguasai alat-alat untuk berijtihad. Kewajiban mereka ikut saja. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kewajiban Bapak ikut. Sekarang kalau saya serahkan ke Bapak, Pak maaf ada hadis ini tolong periksa sendiri. Saya apa enggak?
Bapak bisa? Sementara Bapak tidak pernah belajar ilmu hadis, disuruh meriksa sendiri hadis ini sahih apa enggak. Oh, menurut saya sih sahih, Ustaz. Kenapa? Bagus isinya. Seperti itu ukurannya. Mau tidak mau Bapak harus apa? Taklid. Oh, Ustaz, ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, itu namanya taklid kan? Menurut Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Padahal kita tidak tahu sebab kesahihannya apa. Menurut Imam Fulan ini hadis dhaif. Kita pun tidak tahu apa sebab kedhaifannya. Itulah namanya taklid, Pak. Bapak terkadang dalam suatu permasalahan Bapak tidak tahu jawabannya apa. Datang ke Ustadz, saya ada permasalahan penting, saya minta jawabannya. Ya. Saya kemarin berbuat seperti ini, hukumnya apa? Haram apa halal? Kata ustadznya, boleh. Alhamdulillah, selesai. Itu namanya taklid. Orang awam tidak diperkenankan untuk langsung istinbat dari Al-Quran dan hadis. Ambil Al-Quran, ambil hadis, ijtihad sendiri, fahami sendiri. Bagaimana dia berijtihad sementara ilmu alatnya tidak kuasai? Maka Imam Adz-Dzahabi berkata, fa kaifa yatiru walamma yurayish? Bagaimana burung akan terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Bagaimana engkau akan naik ke atap sementara tidak ada tangganya? Tidak mungkin, Pak. Maka orang awam diwajibkan oleh para ulama, kamu ikut saja para ulama. Yang menanggung dosa kamu para ulama. Kalau ulamanya salah, kamu ditanggung dosanya oleh ulama. Kewajiban awam hanya bertanya saja. Iya, Syekh, Fulan, Ustadz, saya mau tanya, boleh apa tidak? Ustadz yang ngomong boleh. Ternyata ustadznya berkata tanpa ilmu. Dia yang nanggung dosanya. Makanya Pak, ya, jadi ustadz tuh nggak enak. Karena dia harus berani menanggung dosa orang yang banyak gitu. Kalau dia berkata tanpa ilmu, yang menguasai, yang mengikuti 1000 orang, ya 1000 dosa dia ambil gitu. La ilaha illallah. Ini taklid yang wajib. Kapan taklid itu haram? Taklid haram apabila telah sampai kepada dia dalil. Bapak misalnya berpendapat dengan pendapat Ustadz Fulan, tapi ternyata sampai kepada Bapak dalil yang lebih kuat dan hujah yang lebih kuat daripada apa yang dipegang oleh Ustadz Bapak. Maka kewajiban Bapak adalah meninggalkan pendapat dia dan mengikuti dalil. Dan di saat itu kalau Bapak berkata enggak, saya lebih taklid sama dia, haram hukumnya. Karena Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, dalam surat Al-Baqarah. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Masalahnya telah sampai kepada mereka hujah, tapi ternyata mereka lebih mengikuti adat istiadat nenek moyang. Maka Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga, kata Allah. Allah mengecam mereka-mereka yang sudah sampai kepadanya hujah tapi tetap taklid kepada siapa? Ya, ulamanya, dedengkotnya dan yang lainnya. Demikian pula kita. Orang awam, kewajiban kita tanya kepada ulama. Tapi kalau datang kepada kita hujah yang lebih kuat dan dalil yang jelas dan sharih yang bertabrakan dengan pendapat ulama tersebut, kita harus mengikuti yang lebih kuat dalil dan hujahnya. Bukan kemudian menggunakan jurus taklid, tidak bisa. Apalagi kalau sudah nyata-nyata pendapat yang kita ikuti itu jelas salah, maka kita wajib meninggalkan pendapat itu dan mengikuti pendapat yang berdasarkan hujah tersebut, Bapak sekalian. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, sekarang menjadi permasalahan, Pak, yang pernah saya bahas di sini. Yaitu kalau terjadi perselisihan ulama, sikap kita bagaimana? Apakah kira-kira kita ini ngambil yang enak-enak aja? Wah, pendapat ulama satu yang mengatakan boleh, mengatakan haram. Yang haram berat, yang boleh aja lah saya sambil. Iya. Naam, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Boleh ambil yang paling mudah.
Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Namun pendapat ini saya pandang pendapat lemah. Kenapa? Karena ada ayat khusus yang menyebutkan tentang perselisihan. Karena ayat yang mengatakan Allah menginginkan kemudahan itu berhubungan dengan masalah rukhsah, bukan berhubungan dengan masalah perselisihan. Adapun dalam masalah perselisihan, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan berarti kita harus melihat, Ustadz pendapatnya Ustadz apa sih? Begini, mohon saya pengen tahu dalilnya Ustadz. Ustadz pun membawakan dalilnya begini. Tapi antum merasa belum puas, nanya lagi ke Ustadz yang lain, ternyata pendapatnya beda lagi. Dia pun juga mengemukakan hujah-hujahnya juga. Setelah antum melihat kok kayaknya saya lebih condong pada pendapat ini, hujahnya lebih kuat, silakan ambil yang lebih menenteramkan hatimu. Ya. Walaupun orang awam yang tidak paham, tapi tetap pastilah Pak, ada ketika kita mendengar hujah-hujah yang disampaikan, kita lebih tentram kepada hujah yang ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa datang seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sabda, ya tasjita tas'alu anil bir, kamu datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan kan? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak, coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalb, karena kebaikan itu tandanya hatimu tentram, jiwamu juga tenang. Wal ithmu ma haqa fi sadr wa taraddada fil qalb wa in aftaka an-nas wa aftauk. Sedangkan dosa itu tandanya hatimu menjadi gelisah karenanya. Maka pada waktu itu diperkenankan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ikhwatal Islam. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau terjadi perselisihan para ulama, sikap kita bagaimana? Apakah saling mengingkari? Ketahuilah Pak, bahwasannya tidak setiap pendapat ulama bisa kita hormati dan tidak setiap pendapat ulama bisa kita ingkari. Kata para ulama, perselisihan para ulama ada dua macam. Macam pertama, perselisihan yang kita harus saling toleransi, saling menghormati. Kita hormati dia. Kapan? Kalau memang masing-masing punya dalil yang sahih dan tata cara pemahamannya pun sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ini saya pernah bahas di sini Pak, sekitar berapa tahun yang lalu saya lupa, 2 tahun mungkin yang lalu. Di mana ikhwatul Islam saya berikan contoh pada waktu itu berhubungan dengan masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hukumnya apa? Wajib atau tidak? Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Wajib. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Madzhab Imam Ahmad, madzhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali, baik sir maupun jahar. Sedangkan Imam Ahmad tengah-tengah, beliau mengatakan kalau imamnya jahar diam, kalau sir baca. Masing-masing punya hujah? Punya. Imam Syafi'i dalilnya apa? Hadis, keumuman hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum, baik makmum maupun imam. Berarti tidak sah membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat kecuali bagi mereka yang membaca Al-Fatihah. Kemudian Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Bacaan makmum ditanggung oleh imam. Selama itu bacaan makmum ditanggung oleh imam, berarti dalam sholat jahriyah maupun sirriyah tetap tidak boleh baca. Kan sudah ditanggung. Sementara Imam Ahmad mengkompromikan dua pendapat. Dia berkata, kalau jahriyah diam, karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Dan dalam hadis Rasul sabda, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca, diamlah kalian. Adapun kalau sirriyah, baca. Dalilnya hadis Imam Syafi'i tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Masing-masing punya hujah dan dalil. Ya.
Maka pada waktu itu kita hanya sebatas mengambil yang rajih, yang kuat, tanpa kita menyalahkan yang lain atau menyesatkan yang lain. Silahkan beramal sesuai dengan yang dipandang apa? Kuat. Fadhal. Kalau saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, fadhal. Saya lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal karena kekuatan dalilnya, fadhal. Selama yang kita jadi patokan dalil, bukan selera. Ya. Namun Pak, dalam saat tertentu perbedaan terjadinya pendapat para ulama, kita tidak bisa toleransi. Kapan? Yang pertama kata para ulama, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dengan ijma. Kalau pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Ijma. Kenapa? Karena ijma itu wajib diambil. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, maksudnya mengikuti selain ijma mereka, maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi Pak, ijma itu pun juga ada dua macam. Ada ijma qat'i yang sudah pasti bahwa itu memang terjadi ijma, ini yang tidak boleh diselisihi. Dan ada ijma dhanni yang masih diduga bahwa itu ijma. Karena tidak setiap ulama yang mengatakan ini ijma terjadi ijma. Saya berikan contoh. Imam Nawawi mengatakan telah terjadi ijma bahwasannya wajibnya mengeluarkan zakat dalam urudut tijarah, barang-barang dagangan. Ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama tidak ada ijma, masih terjadi perselisihan di zaman dahulu. Sebagian ulama berpendapat tidak ada zakat dalam masa urudut tijarah. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi tersebut mengatakan demikian. Imam Nawawi juga pernah mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah menurut ijma para ulama. Ternyata dikritik oleh para ulama setelahnya bahwa klaim ijma ini salah. Karena dalam hal ini tidak ada ijma, terjadi perselisihan para ulama. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan mengamalkan hadis lemah tidak boleh sama sekali, dan itu yang dipilih oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Ikhwatul iman, azakumullah. Makanya disinilah kita pun juga untuk mengetahui ini ijma qat'i, ini ijma dhanni dari mana coba? Kalau bukan ngikutin para ulama. Kalau kita yang awam-awam kayak gini susah Pak, nggak tahu ilmunya. Ya, nggak tahu ilmunya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kedua, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dalil yang sahih, sharih, bukan cuma sharih tapi juga tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Sebuah contoh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak, walaupun memabukkan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan setiap yang memabukkan arak. Hujahnya jumhur apa? Hadis yang sahih, sharih, jelas, tegas sekali. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Dan ulama yang tiga sepakat mengingkari pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh kalau terbuat dari selain anggur. Bagaimana kalau ada pemuda mabuk? Kemudian bapak bilang, kamu jangan mabuk-mabukan. Kata pemuda ini, maaf ya, hormati pendapat ulama. Kata Abu Hanifah, yang namanya arak itu terbuat dari anggur saja. Ini di rambutan tahu. Kita katakan subhanallah, Imam Abu Hanifah telah salah dalam masalah ini. Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih, jelas gamblang sudah, di mana Rasulullah mengatakan setiap yang memabukkan itu haram. Makanya saya merasa heran dengan orang yang mengatakan
kita hormati pendapat setiap ulama. Maaf, yang seperti apa yang harus kita hormati? Kalau seperti hal seperti ini yang jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, bukannya kita tidak menghormati Abu Hanifah, tapi kita tidak setuju dengan pendapat beliau. Adapun Imam Abu Hanifah mungkin saja dia dapat pahala 1. Karena Rasulullah mengatakan apabila hakim berijtihad kemudian salah, dia dapat 1 pahala. Tapi antum yang ngikutinnya dan antum tahu itu salah, dosa buat antum. Ikhwatal iman, azakumullah. Demikian pula setiap pendapat kata para ulama yang hanya sebatas berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdasarkan hujah dan dalil. Maka disinilah ya akal Islam, kita harus mendudukan perselisihan para ulama itu. Kita pun juga harus dewasa dalam menghadapi perselisihan para ulama. Iya, harus bisa membedakan dan memilah mana yang bisa kita ingkari dan mana yang tidak boleh kita ingkari. Pun juga dalam mengingkarinya pun kita harus mempunyai adab dan adab. Ya. Sebuah permasalahan yang ada di negeri kita dalam masalah-masalah yang seperti perselisihan itu ternyata keras sekali. Masalah kunut subuh. Memang ya, kunut subuh terjadi perselisihan para ulama. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Kunut subuh, ya, Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Sementara imam yang 3 berpendapat tidak. Apa sih yang menjadi perselisihan mereka? Sebabnya kenapa, Pak? Gara-gara seorang perawi hadis. Di mana Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam Syafi'i mensahihkan hadis itu karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Ini menjadi perselisihan para ulama jarh wa ta'dil, apakah dia seorang perawi yang dipercaya atau tidak. Menurut Imam Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari, demikian pula Al-Fallas, mereka mengatakan dia thiqah. Dan Imam Syafi'i termasuk yang menthiqahkannya. Sedangkan Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan banyak ulama lain mendhaifkan dari sisi hafalannya. Dan itu yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar dan Imam Adz-Dzahabi. Di mana Ibnu Hajar mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi saduqun sayyi'ul hifdz. Dia saduk tapi buruk hafalannya sehingga lemah. Dasar inilah yang menjadi perselisihan para ulama sebabnya. Masing-masing melihat kepada yang ia pandang kuat. Walaupun tentunya kita harus dudukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil, ada kaidah-kaidahnya tertentunya yang harus kita pahami dan kuasai. Namun saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, kamu yang kunut subuh kamu ahli bid'ah. Jangan. Ya, karena ini masalah ijtihad. Hatta jumhur ketika mereka berpendapat bagaimana kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan adapun saya ikut kunut kalau saya bermakmum di belakang Imam Syafi'i. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Syekh Utsaimin rahimahullah di zaman ini. Walaupun Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Ya, tapi ini masalah yang masih diperselisihkan yang harus kita dewasa dalam menghadapinya ya akhi. Ya. Masalah-masalah ijtihadiyah kata para ulama yang lebih baik kita tidak saling mengingkari. Ya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang jelas Pak, kewajiban kita semua adalah terus menuntut ilmu. Kenapa sih Pak ketika terjadi perselisihan Bapak bingung? Saya ini bingung kok terjadi perselisihan begini. Ini nggak pada yang nggak boleh, ini orang yang boleh. Yang benar yang mana? Nah kan bingung. Bapak bingung. Kenapa Bapak bingung? Kalau Bapak nggak tahu jalan, Bapak mau pergi ke Tulamben, nggak tahu jalan, tahu toilet, dihadapkan pada apa? Persimpangan jalan. Lalu yang mana ya? Yang ini apa yang itu? Nanya ke dua-duanya jawabannya berbeda. Tambah bingung Bapak. Tapi kalau Bapak tahu, sudah paham, nggak perlu orang mau ngomong apa sih udah tahu. Kok jalannya lewat sini? Kenapa Bapak bingung? Jawabnya karena Bapak tidak tahu. Yang kedua, Bapak tidak pernah berusaha untuk tahu.
Karena banyak di antara kita ketika kita tidak tahu dan bingung dibiarkan mengambang begitu. Dan tidak ada usaha untuk mencari mana yang paling kuat dari kedua pendapat. Kewajiban kita adalah ketika kita bingung, hilangkan kebingungan dengan ilmu. Cari dalilnya di setiap pendapat. Itu yang harus kita kuasai. Adapun kemudian ketika kita bingung kita nggak menuntut ilmu, sudah gitu mencetuskan ide. Udahlah, jangan merasa benar sendiri. Saya katakan, Pak, ini ide konyol, Pak. Kalau Bapak berkata kepada saya, Ustadz jangan merasa benar sendiri, saya akan katakan kepada Bapak, Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Nah, Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Oh iya, merasa benar kan? Ya sudah, merasa benar itu fitrah manusia, Pak. Fir'aun saja ngerasa benar kok. Allah berfirman dalam surat apa? Ghafir. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Yang ngomong siapa? Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya sesat nggak, Pak? Tidak ada. Maka kalau orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri, saya katakan di dunia tidak ada yang mengatakan merasa paling sesat sendiri. Jadi gimana dong? Ayo selesaikan semuanya dengan dalil dan hujah. Ayo kita menuntut ilmu. Jangan dibiarkan mengambang seperti itu. Perselisihan di dunia Islam terlalu banyak, Pak. Kalau kita sikapi semuanya dengan hanya sebatas seperti itu tidak akan pernah selesai. Al-Quran ada, hadis ada, ilmu-ilmu sudah ada, alhamdulillah. Kewajiban kita terus pelajari supaya kita matang dalam apa? Keilmuan kita, sehingga kita bisa menilai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apakah ini memang kita pendapat yang hak atau tidak? Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan kita buka tanya jawab. Luar biasa pemahaman kita dan untuk melengkapi pemahaman kita mungkin ada dari Kedokteran Ustaz kami berkasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah hubungan Ustaz. Saya salah satu yang berada. Masalah ma'id Ustaz di dalam kapasitas ini. Apa hukumnya baca Al-Quran untuk menyampaikan atau tidak, dan dalil-dalil yang sahih yang mengikutinya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi perselisihan para ulama. Apakah bacaan Al-Quran untuk mayat sampai atau tidak? Mazhab Syafi'i berpendapat, dan ini pendapat Syafi'i dalam riwayat yang zahir, yang paling kuat, bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Walaupun diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai, tapi ya, yang dikuatkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i bahwa pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat adalah tidak sampai. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat An-Najm, Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Imam Ibnu Katsir, wa dhahiru min madhhab Syafi'i, yang zahir dari madhab Syafi'i, ya, bahwasannya bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat berdasarkan hadis ini. Berdasarkan ayat ini. Silakan disibukkan makan dulu. Jadi sibuk makan, ya. Baik. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Pendapat Imam Ahmad apa? Sampai. Dalil Imam Ahmad apa? Qiyas. Kata Imam Ahmad, bukankah menghajikan orang yang telah mati sampai? Bukankah mempuasakan orang yang telah mati sampai? Bukankah bersedekah untuk orang yang telah mati sampai? Kalau itu adalah ibadah, ini pun ibadah, kata Imam Ahmad.
Apa bedanya? Sementara Imam Syafi'i mengatakan, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah ini tidak bisa dikiaskan. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah satupun riwayat yang menyebutkan yang sahih menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabat kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga Imam Ibnu Katsir berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu perkara yang baik, tentu Rasulullah dan para sahabat telah mendahuluinya. Sehingga menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i rahimahullah. Dan itu pendapat yang saya pilih. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan riwayat satupun juga di zaman Rasulullah dan para sahabat saling menghadiahkan bacaan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bacalah Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Ternyata Rasulullah tidak mengajarkan apa-apa kepada Aisyah kecuali itu. Dan Rasulullah sering kali ziarah kubur, tapi tidak pernah dinukil kepada kita beliau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya, sangat sayang. Ya. Demikian pula tidak ada satupun riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. Saya lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan yang melaksanakannya sebagai ahli bid'ah, nggak berani saya. Karena ini masalah koridor perselisihan para ulama. Kewajiban kita adalah untuk memilih mana yang paling kuat dari pendapat para ulama. Allahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di dalam akhir-akhir ini kita disajikan sebuah fenomena yang kurang enak bagi kita sebagai orang Islam. Satu permasalahan yang sangat mendasar adalah situs-situs Islam ditutup dan itu dikebiarkan Ustaz. Dikebiarkan itu maksudnya disamaratakan. Saya lihat ada keterangan dari BNPB itu menjelaskan masalah perbedaan itu disangkut pautkan dengan radikalis. Nah ini kan sangat sedih. Kebenaran Islam disampaikan kalau berselisih dengan apa yang disampaikan dianut oleh tradisional itu akan menjadi permasalahan. Pertanyaan saya, kok yang lain tidak ditutup? Artinya membuat ulah itu tidak ditutup. Artinya yang membuat Islam itu menjadi kebiri kok tidak ditutup. Itu aja Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kayaknya di luar tema saya Pak. Kalau di luar tema terlalu luas, jadi akhirnya Panjang. ini terlalu panjang menurut saya ya. Masalah yang berhubungan hal seperti itu adalah pertama, kita sebagai penuntut ilmu ya tetap menuntut ilmu walaupun tidak ada situs. Saya katakan walaupun tidak ada internet, kita tetap menuntut ilmu. Karena yang sangat dianjurkan itu kita duduk di majelis ta'lim, Pak, dan mengambil ilmu itu dari mulut ke mulut. Dahulu para sahabat duduk di majelis Rasulullah. Dahulu para tabi'in duduk di majelis para sahabat. Mereka duduk. Ya. Masalah urusan BNPT itu bukan kapasitas saya untuk berbicara. Siapalah saya. Namun kewajiban kita adalah untuk semakin rajin hadir di majelis taklim. Banyak orang gara-gara internet, udahlah cukup di internet aja, nonton di internet, tapi nggak mau duduk di majelis taklim. Nggak bagus Pak. Yang paling bagus itu duduk di majelis taklim.
Mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita untuk semakin rajin ke majelis taklim. Ya tidak? Iya. Karena itu yang lebih sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk di majelis taklim. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, akan dilingkupi oleh rahmat, akan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan sebutkan nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Luar biasa keutamaan yang besar untuk duduk di majelis taklim. Majelis taklim ini yang harus kita dahulukan, Pak. Iya. Maka dari itulah itu jawaban saya tentang masalah yang seperti itu. Allah. Silakan. Sudah saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau kita berbicara masalah ayat yang berbunyi wala taziru waziratun wizra. Kemudian ada orang yang membadalkan, ada orang tua. Kenapa, Pak? Membadalkan diri orang tua. Membadalkan haji, iya. Jadi kaitannya anak kandung itu adalah produksi daripada orang tua itu. Jika anak itu menjadi alim, kemudian dia menjadi orang yang sampai, apakah itu bisa diterima? Atau setiap orang bisa mendapatkan orangnya? Enggak jelas sih. Jadi anak yang lahir adalah dikreat oleh orang tuanya sehingga menjadi orang yang baik. Ketika orang tuanya meninggal belum melakukan haji, pada haji itu dilakukan oleh anaknya, apakah itu diterima oleh Allah? Ataukah sembarang orang bisa melakukan haji? Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang badal haji rata-rata yang bertanya kepada Rasulullah ada anak. Datang anak ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa nadarat an tahujj afa ahujju anha. Hai Rasulullah, ibuku bernadar haji tapi keburu meninggal sebelum haji, apakah saya harus menghajikannya? Kata Rasulullah, ara'aiti law kanat ala ummiki dain. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Akunti qadiyatah, apakah kamu wajib membayarkan hutangnya? Wajib ya Rasulullah. Demikian pula hutang Allah lebih berhak untuk kamu bayarkan. Dan menurut yang lain ada seorang laki-laki wanita datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, inna abi qad asbah syaikhan kabiran. Ayahku sudah tua. Waqad adrakatul faridatul hajj, dan sudah terkena kewajiban haji. Sementara ia untuk duduk di atas kendaraan saja tidak kuat. Afa ahujju an, bolehkah aku menghajikannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am hujja'an, ya hajikan. Yang menjadi perselisihan adalah, bolehkah kalau yang menghajikan itu orang lain selain anaknya? Ini pernah menjadi perselisihan juga para ulama. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh menghajikan, ya kalau yang menghajikan itu anak-anaknya. Bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad bahwa itu pun khusus kalau ayahnya nadar. Kalau nggak nadar nggak boleh. Sebagian mengatakan boleh siapapun menghajikan dia. Berdasarkan riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berkata, labbaik an syubrumah, labbaik an syubrumah. Lalu ditanya, siapa itu syubrumah? Kata Rasulullah. Orang ini berkata, dia karib kerabat saya. Kata Rasulullah, hajjaj dan nafsik, kamu sudah mengajikan dirimu sendiri? Belum. Kata Rasulullah, hujja'an nafsik thumma hujja'an syubrumah. Hajikan dirimu dulu, baru hajikan syubrumah. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan hasan. Sehingga dijadikan dalil oleh banyak ulama, ini menunjukkan bahwa walaupun itu bukan anak, boleh. Karena orang ini ketika ditanya,
Siapa Syubrumah? Dia saudaraku, bukan anaknya, saudaraku. Berarti diperbolehkan. Ini pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Bukankah ada ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bagaimana dia hendak mengambil atau memiliki hasil usaha orang lain? Terjadi perselisihan para ulama dalam memahami ayat ini. Taqiyuddin Al-Harrani berkata, ayat ini hanya meniadakan kepemilikan. Karena Allah mengatakan wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Di sini lam di sini lit tamlik kata mereka. Sehingga yang ditiadakan dalam hadis ini adalah kepemilikan saja. Ya. Dan tidak meniadakan mengambil faidah dari amalan orang lain. Maka dari itulah kata beliau, boleh kalau walaupun dia bukan anaknya, boleh untuk menghajikan orang lain. Ini ya akhi azakumullah, yang kuat mana? Saya belum bisa jawab. Saya belum mendapatkan keyakinan dalam hal ini. Saya hanya sebatas menyebutkan ini pendapat-pendapat ulama. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dahulu, kalau beliau belum yakin dengan suatu pendapat, beliau hanya sebatas menghikayatkan perkataan ulama saja. Qala fulan begini, qala fulan begini, qala fulan begini. Selesai. Imam Ahmad tidak menyebutkan yang rajih. Kenapa? Karena beliau belum yakin mana yang paling kuat. Maka saya ngikutin Imam Ahmad, begitulah. Terjadi perselisihan ulama, selesai. Kalau Bapak tanya ke saya, mana yang paling kuat menurut Ustadz, saya belum berani menjawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan masalah untuk subuh itu saja. Kalau Imam Syafi'i ya untuk subuh itu sunnah, dan imam yang lain kalau makmum kepada Imam Syafi'i maka itu barangkali berdalil dengan su'ilan imam di rumah ini baik kabar kami di akhir ini. Su'ilan apa? Kenapa Pak? Tolong diulangi. Imam yang lain kalau makmum kepada Imam Syafi'i kan sampai juga ikut kunut ya. Ya sebagian ulama begitu. Ya, mungkin mereka berkali dengan su'ilat imam yang pertama ini tidak kabar kami ya ilahi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Betul Pak. Terus sekarang kalau yang tidak ikut kunut jadi imamnya makmum apa itu juga ada. Iya. Mereka yang tidak mau ikut kunut, hujahnya adalah karena bid'ah, katanya begitu. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan dari riwayat Abu Malik Al-Ashja'i, di mana Abu Malik Al-Ashja'i bertanya kepada bapaknya, "Hai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Afakanu yaknutuna fi sholatil fajri? Apakah dahulu mereka kunut di sholat fajar?" Kata Abu Malik, "Ai bunayya muhdats." Hai anakku, semua itu diada-adakan. Hadis ini sahih dan itu menjadi pegangan Imam Abu Hanifah untuk mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Sementara kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak sampai kepada derajat bid'ah, sebatas kepada tidak disyariatkan saja. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan banyak dari ahli hadis. Ya. Dan sudah saya katakan ini masih perselisihan para ulama. Mereka yang kunut subuh, yang ikut imam, ya udahlah saya tidak sependapat dengan imam, tapi saya tetap ikut. Karena ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman bin Affan
yang waktu itu haji tapi sholatnya tidak mengqashar. Utsman pada waktu itu sholatnya sempurna dan tidak mengqashar. Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman. Kenapa? Hujah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW dulu waktu haji saja mengqashar. Kenapa kamu wahai Utsman malah menyempurnakan sholat dan tidak mengqashar? Tapi ternyata apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang imam, di belakang Utsman bin Affan tanpa mengqashar. Ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, engkau ingkari Utsman, tapi engkau tetap sholat di belakang Utsman. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Berselisih dalam permasalahan seperti ini buruk nantinya. Kalau memang ternyata, sehingga sebagian ulama beristinbat lagi, kalau kita tidak ikut kunut subuh malah menimbulkan mudarat besar, lebih baik ikut. Tapi kalau tidak menimbulkan apa-apa, silakan tidak ikut. Ini pendapat sebagian ulama. Masalah fikih itu bukan masalah mudah, Pak. Jelimet. Banyak kaidah-kaidahnya, syariatnya, ininya. Harus betul-betul paham, kalau enggak susah. Silakan Pak. Bawa sikliknya itu. Ngaji, saya masih mengamalkan puasa Senin Kamis. Namun setelah ngaji dan pernah ditanyakan ke Ustaz, dan saya melihat perbedaan yang melakukan puasa Senin Kamis itu rata-rata banyak orang yang sudah tua gitu. Dan Ustaz itu jarang sekali kalau saya lihat itu mengamalkan. Makanya pada saat itu pernah saya tanyakan, sebenarnya kedudukan hadis berkenaan dengan puasa Senin Kamis itu sahih atau dhaif? Ternyata dijawab sama Ustaz, dhaif gitu. Oh, pantesan waktu itu Ustaz banyak sekali yang tidak mengamalkan. Kira-kira gimana Ustaz? Pertanyaan bagus banget. Dalam kaidah usul fikih, Pak, kalau kita melihat perbuatan Rasulullah bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang lebih didahulukan apa? Sabda apa perbuatan? Dalam kaidah usul fikih mengatakan, kalau Rasulullah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ucapannya, maka kita lebih mendahulukan ucapannya. Kenapa? Karena perbuatan itu terkadang Rasulullah SAW lakukan karena melihat situasi dan kondisi. Melihat apa? Situasi dan kondisi. Bisa saja Rasulullah tidak bisa melakukan sabdanya karena beliau ingin memperlihatkan bahwa ini boleh, dan bahwasanya yang beliau ucapkan itu hukumnya sebatas anjuran saja. Bisa terjadi, bisa Pak. Ya. Saya berikan contoh misalnya, Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang laki-laki mandi bekas air mandi perempuan, dan tidak boleh wanita pun mandi bekas mandi laki-laki. Tapi dalam riwayat Muslim, Rasulullah mandi bekas mandinya Maimunah. Berarti ini gimana Rasulullah melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ucapkan? Kata para ulama, untuk menjelaskan boleh. Untuk menjelaskan apa? Boleh, dan bahwasanya larangan itu litanzih saja, makruh saja. Dan itu banyak sekali, sebentar, dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, sekarang Bapak ngelihat Ustadz ini kok nggak pernah puasa Senin Kamis. Pertama, kita harus husnudon kepada Ustadz. Kadang Ustadz dihadapkan pada dua keadaan. Antara saya berpuasa akibatnya saya loyo mengajar, atau saya mengajar kuat dan bisa memberikan ilmu, saya tinggalkan yang sunnah. Akhirnya Ustadz itu mengambil lebih baik saya tidak puasa karena mengajarkan ilmu lebih besar manfaatnya. Sebab kalau saya puasa saya loyo, saya tidak bisa berbicara banyak dan bisa apa? Maksimal dalam mengajar. Maka ketika dihadapkan dua pilihan, dia harus memilih.
Kita sebagai muridnya jangan suudzon. Yang salah adalah kalau kita suudzon, nih Ustadz kok nggak pernah puasa sih. Ternyata Ustadznya punya kaidah yang kamu tidak tahu. Yang salah itu Pak, kalau murid itu menghakimi Ustadz tanpa tabayun terlebih dahulu. Apa salahnya tanya Ustadz, kenapa Ustadz saya lihat nggak pernah puasa sunnah dan Senin Kemis? Ustadz akan menjelaskan keadaan saya begini. Alhamdulillah selesai. Makanya kata Ja'far, ya, salah seorang ulama ahli bait dengan sanad sahih kepada beliau, kalau kamu mendapatkan kesalahan pada seseorang yang kamu lihat salah, berikan dulu 1 sampai 70 alasan. Kalau kamu tidak mendapatkannya, katakan mudah mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu. Demikian akhi, kita sebagai seorang mukmin untuk husnudzon dulu. Jangan dulu didahulukan suudzon. Adapun kalau Ustadz itu berkata itu hadisnya lemah Senin Kemis itu, hanya karena untuk membela perbuatan dia, ini salah. Karena hadis tentang puasa Senin Kemis sahih, diriwayatkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka dan disahihkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Maka kalau dia mendhaifkan karena tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu, ini menjadi warning buat kita. Ya, menjadi warning buat kita. Wallah. Udah jam berapa nih Pak? Satu lagi Ustaz. Kasih. Terakhir Pak, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di Indonesia memahami kita pun ada mazhab Hanafi dan tahu bahwa benar klaim itu benar masalah. Kalau Ustaz sampaikan bagaimana halnya kita sebagai umat orang awam, kita mengikuti satu masjid, ada yang menggunakan sebagai kunut, ada yang tidak. Ini bagi orang awam sudah permasalahan yang penting. Pak, harus ada ketetapan dari ulama. Kalau saya bicara di dalam ini harus ada fatwa dari majelis ulama, sehingga umat ini bisa mendapatkan pedoman dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, kita sekarang saja ulama bisa tidak mungkin akan menyayangi lebih daripada ulama-ulama mazhab. Kalau kita sebagai orang awam, saya sebagai orang awam, tentu kita harus taklid kepada orang yang tapi keilmuan yang lebih. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat? Saya melihat banyak kasus-kasus di masjid karena asbab ada yang kunut dan yang kunut, masjid yang satu dibikin masjid tandingan. Ini kan gak sehat dalam beribadah. Sebagai umat Islam Indonesia yang dikatakan itu rahmatan lil alamin harus mencontohkan kehidupan yang rukun dan kemudian saya bukan untuk suzon dan ustaz, bukan. Tadi saya belum dapatkan satu kesimpulan. Apakah kalau kita bermasalah atau tidak? Saya belum dapat kesimpulan resume dari pertemuan kita. Allah. Maka kami yang bodoh-bodoh ini perlu. Apakah kita perlu mengikuti sunnah satu sunnah mazhab itu atau tidak? Kita seperti kian menarik, seperti baling-balingan sedikit. Padahal kita harus beribadah harus punya prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya mulai dari yang ketiga dulu ya. Jadi kita ini harus bermadhab atau tidak? Saya katakan boleh kita bermadhab, tapi tidak boleh mewajibkan. Orang harus ikut madhab saya dalam masalah-masalah yang sifatnya perselisihan ulama. Kita hanya sebatas melihat yang paling kuat menurut dalil. Maka kalau saya katakan boleh bermadhab, boleh, silahkan Anda mengambil untuk memudahkan Anda menuntut ilmu. Saya mau ngambil madhab Syafi'i saja.
Tapi untuk Anda katakan selain Syafi'i sesat, ini yang berbahaya. Iya. Sebab kalau Bapak mewajibkan harus satu madhab, konsekuensinya madhab lain salah. Pokoknya harus satu madhab. Madhab Syafi'i saja, nggak boleh yang lain. Atau mengatakan madhab Hambali saja, nggak boleh yang lain. Saya bertanya, apakah kebenaran itu semua ada pada satu madhab? Tentu tidak. Bukankah Imam Ahmad murid Imam Syafi'i? Bukankah Imam Syafi'i murid Imam Malik? Kenapa Imam Malik tidak berkata, hai Syafi'i, kamu nggak boleh menyelisih pendapat saya, kamu harus ikut madhab saya saja, satu. Tapi ternyata Imam Syafi'i rahimahullah pendapatnya banyak berbeda dengan madhab Imam Malik. Di zaman Imam Ahmad ada 3 madhab. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan saya hanya sebatas satu madhab saja? Tapi Imam Ahmad ternyata melihat dari 3 madhab, kemudian beliau melihat pendapat yang paling kuat. Saya katakan, Pak, kalau Bapak bertanya kepada saya, boleh nggak kita bermadhab? Silahkan. Yang tidak boleh itu mewajibkan harus ikut satu madhab. Kewajiban kita adalah setiap pendapat ulama kita nilai dengan dalil, bukan kemudian ya. Dan ini sebuah kaidah yang harus kita pahami, Pak. Dalam perselisihan ulama kita jangan berdalil dengan pendapat ulama, karena semuanya juga ulama. Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Malik ulama. Nah, kalau ternyata 3 imam ini berbeda pendapat, apakah kemudian kita berhujah dengan pendapat ulama? Salah. Hujah kita Al-Quran dan hadis. Hujah kita Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, Pak, memaksakan umat harus berada di satu pendapat sulit, Pak. MUI harus fatwa, harusnya umat Islam seluruhnya harus kunut subuh. Sulit, karena MUI pun juga menghormati para ulama terdahulu yang terjadi berselisih. Alhamdulillah yang duduk di majelis ulama orang-orang yang paham dan betul-betul mengetahui bagaimana pendapat para ulama terdahulu. Mereka pun sangat menghormati ulama-ulama terdahulu, sehingga tidak mungkin mewajibkan. MUI hanya mengatakan silahkan ya mengambil pendapat yang menurut kamu kuat, amalkan. Itu yang saya pernah berbicara sendiri dengan orang-orang MUI pusat. Kami tidak bisa mewajibkan manusia. Tapi kan kalau misalnya seperti itu di masjid ini kunut, yang ini enggak, jadi akhirnya buat orang awam, disinilah kita harus mendidik orang awam supaya orang awam ini mau belajar, mau dewasa dalam menghadapi apa? Perselisihan. Ya. Kita bisa bersatu walaupun berbeda dalam masalah fikih madhab. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdialog dengan Yunus bin Abdul A'la Al-Aili, ya, Imam Syafi'i langsung memegang tangan beliau dan berkata, hai Yunus, apa salahnya sih kita tetap bersama walaupun kita berbeda ijtihad? Kata Yunus, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berakal dari Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berkata kepada Yunus, apa bedanya, apa susahnya kita tetap bersama walaupun kita berbeda ijtihad dalam masalah fikih? Ini masalah ijtihad fikih yang berbeda. Ya sudahlah, Anda yang mengamalkan silahkan amalkan. Adapun orang awam yang merasa bingung, kita ajarkan, kita pahamkan. Justru biarlah orang awam itu dewasa dan tumbuh, ya, menjadi orang yang berusaha untuk mengetahui. Makanya kan standar kita dalam hal ini bukan orang awam, Mas, tapi ilmu, hujah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka disinilah tugas-tugas kita untuk memahamkan kepada orang awam masalah-masalah yang berhubungan masalah seperti ini. Ya. Mereka para ulama pun semuanya kita hormati, semuanya, seluruh madhab, dari madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mereka semua ulama kita. Tidak ada istilah ulamaku, ulamamu, tidak ada. Tapi ulamaku, ulamamu. Mereka semua ulama yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas kita. Makanya Allah tidak pernah memilah-milah. Allah yang berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, baik dari madhab ini, madhab fulan, silahkan tanya ahlinya. Selama dia ahli dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Imam Malik bin Anas, sewaktu beliau masih hidup, khalifah di masa itu berkata kepada Imam Malik, "Hai Malik, bagaimana kalau aku wajibkan kepada manusia untuk menganut madhabmu?" Kata Imam Malik, "Jangan kamu lakukan itu. Engkau hendak mempersempit agama yang luas ini. Sementara aku manusia biasa yang bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Yang hari ini aku berkata A dan besok saya bisa jadi berkata B. Jangan," kata Imam Malik. Bayangkan, ya, khalifah di zaman itu ingin mewajibkan manusia ikut pendapat Imam Malik, tapi Imam Malik menolak, tidak mau. Itulah ulama. Ya. Beliau menginginkan biarkan mereka belajar melihat dalil, hujah, menghormati para ulama seluruhnya, karena mereka seluruhnya ulama Islam yang kita cintai, yang kita hormati mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Yang salah itu memang dari kekurangan ilmu saya, dan yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.